Poin penting malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Betapa Al-Quran bisa memberikan dua hal. Satu, bisa membuat hidup kita lebih baik. Yang kedua, justru bisa menghinakan kita. Orang yang menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, tapi dihinakan oleh Allah. Orang yang menggunakan Al-Quran untuk membuat hidupnya lebih baik, Allah berikan. Allah berikan apa yang mereka inginkan. Kata Nabi, jika Anda menjaga agama, maka Allah akan menjaga Anda. Kalau Anda menjaga agama, tajid tujahak, apa yang Anda minta kami berikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang Yahudi membaca Al-Quran dan bertadabbur dengan ayat Al-Quran, sehingga menghasilkan ilmu alam. Ada ahli di bidang teknologi, astronomi. Kenapa kok orang Yahudi? Meskipun tidak Islam tapi mereka mempelajari ayat Al-Quran. Kita Muslim bangunnya jam berapa? Kapan baca Qurannya? Mereka bangun jam 3 malam, mandi, habis mandi baca Quran. Bukan kitab mereka yang mereka baca, tapi Quran. Kita umat Muslim bangun jam berapa? Jam 3 sama. Ngapain? Nonton bola. Jangan tersinggung bapak-bapak ya. Ini tak ada singgung-singgungan. Tapi begitu keadaan dia. Umat Muslim dengan Al-Quran apatis dan pragmatis. Mereka tidak. Kata mereka, ini pernyataan kaum Yahudi. Al-Quran ini, kata mereka, itu kitab yang paling berbahaya sepanjang zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah, dan insyaallah kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, malam ini nuzulul Quran. Ini temanya cuma nuzul Quran aja. Oh terserah. Ini panjang lebar kalau terserah itu. Baik, tapi sebelumnya kita batasi. Berapa menit Bapak Ibu? Ini kalau tak dibatasi melebar Bapak Ibu. Tidak tahulah, panjang kali nanti. Kita batasi sampai jam berapa Bapak Ibu? Ini persoalan Quran ini bisa sampai subuh tak selesai. Jadi yakin sampai subuh. Ya ustaznya kabur, nah itulah masalahnya yang terakhir itu. Baik, kalau pokoknya kalau sudah terasa bosan dia angkat tangan. Udah cukup Ustaz, kami udah angkat bendera putih ya. Baik. Malam hari ini tentang nuzulul Quran. Saya ingin membahas nuzulul Quran ini pada aspek peradaban Islamnya saja. Al-Quran dan peradaban Islam. Tapi sebelum di situ, malam ini saya bagi pada 3 bagian. Yang pertama dalam aspek sejarah, yang kedua dalam aspek fitnah, yang ketiga kaifa yubarmijul Quran al-haya. Bagaimana posisi Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Oke Bapak Ibu dapat 3 poin ya. Poin pertama sejarah. Sebelum saya mulai dari sejarah, saya tanya dulu sama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Surat yang pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun. Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Al-Alaq 1 sampai salah. Loh, jangan. Silakan. Apa Al-Alaq 1 sampai 1 sampai nomor 4 atau 54? Salah. Silakan yang bisa jawab. Ini bukan tipu daya ini. Nah, ini mau kita luruskan dulu. Iqra. Baik. Iqra itu ayat. Saya tadi bilang apa? Surat
pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu. Baik. Mau dijawab sekarang apa nanti? Oh sekarang ya, udah gak sabar. Surat yang pertama kali turun secara keseluruhan dari 1 sampai terakhir. Surat Al-Mudassir. Al-Mudassir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sampai akhir. Ayat ini turun, surat ini turun dari nomor 1 sampai terakhir. Turun secara keseluruhan. Loh kok bisa? Bisa. Nanti kita sampaikan dalam poin nuzul Qur'annya, dalam poin sejarahnya. Itu surat secara keseluruhan. Ada yang mengatakan berbeda, ada namanya Muzammil. Artinya sama. Ya ayyuhal muzammil, sama artinya. Yang berselimut. Jadi awal mula Nabi melakukan syiar Islam itu ketika surat Al-Mudaththir ini turun. Ketika turun ayat Iqra belum lagi Nabi langsung menjalankan syiar Islam, belum. Tapi turun surat Al-Mudaththir baru secara keseluruhan. Kalau pertanyaannya surat ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun. Ayat apa? Ayat yang pertama kali turun. Barulah kemudian disebutkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertanyaan kedua, harus bisa jawab. Karena tiap tahun diperingati. Mengapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Yang bisa jawab kita kasih buku hadiah. Hadiah buku. Mengapa Allah menurunkan ayat Al-Quran? Ini tiap tahun diperingatin. Harus tahu nih kenapa Allah turunkan ayat. Nanti poinnya di sini. Poinnya di sini. Silakan. Pedoman hidup. Masya Allah. Sama tuh. Taurat juga begitu. Injil juga begitu. Tapi karena yang jawab anak kecil. Good, mantap. Satu. Tapi belum pada intinya. Sini, maju. Kita kasih buku satu. Khalid Muhammad Khalid. Abu Bakar Siddiq. Pembenar Nabi di saat orang yang mendustakan. Silakan. Halal. Siapa nama? Fatur Rahman ibn Mustafa. Iya betul Pak Karena bapaknya Mustafa. Baik lanjut. Yang kedua. Selain dari pedoman hidup. Yang kedua. Nanti saya ceritakan semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang tua-tua. Ini penting Pak. Ini penting. Kalau tak tahu kita sebab turunnya ayat kita tidak akan dapat. Tidak akan dapat intinya. Mana siapa? Silahkan Pak. Apa Pak? Hidayah bagi manusia. Sama Pak, Taurat, Injil, Zabur sama. Dia juga hidayah bagi manusia. Manusia waktu itu. Kurang tepat. Jadi apa tua kan agak jadi tak ada toleransi. Yang lain Pak silahkan. Yang lain. Nanti kalau di akhir insya Allah. Kalau tak ada yang jawab Pak, nanti kita kasih dia. Silahkan Pak. Jangan malu-malu. Ini ilmu Pak, ilmu. Tidak usah malu-malu. Tidak ada yang jawab lagi. Kalau tak ada saya jawab. Saya jawab Bapak Ibu ya. Yang pertama Al-Quran, ayat Al-Quran turun. Ayat Al-Quran turun dari atas ke bawah. Itu tujuannya satu. Mengumpulkan semua kitab-kitab terdahulu. Mulai dari sahifah, mulai dari suhuf, mulai dari mushaf. Sampailah kepada ayat Al-Quran. Dikumpulkan semua. Saya runut sejarahnya. Zaman Nabi Adam, apa yang ditinggalkan? Sahifah. Ajaran Nabi Adam. Kemana diturunkannya? Kepada siapa diturunkan? Kepada anak Nabi Adam. Siapa nama anak Nabi Adam? Yang menerima ajaran Nabi Adam. Siapa Bapak Ibu? Jawabnya Habil bin Qabil. Salah. Siapa Pak? Yang tahu. Kemana Nabi Adam turunkan ajaran agama dari Allah. Dari Nabi Adam kepada anaknya. Siapa nama anaknya? Yang tak masuk dalam 25 Nabi. Namanya Nabi Syed. Dari Nabi Syed turun kepada Idris. Sampai ke bawah. Satu, berbentuk sahifah. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Naik ke Bukit Tursina. Turun bawa sahifah. Nabi Musa. Apa ajarannya? Tauhid. Ajaran apa? Tentang Allah. Ajarannya apa? Tentang Rasulullah. Bagaimana wajib mentaati seorang Nabi. Perintah dari Allah. Semua kitab yang turun sama isinya.
sampai pada Injil Nabi Isa. Sampai di sini bisa dipahami? Semua ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dikumpulkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu kitab-kitab ini Allah sebutkan dalam Al-Quran akan berubah pada masanya. Kita sebut Injil. Ada nggak perubahan Injil sekarang? Injil yang sekarang tidak sama dengan Injil yang dahulu. Kata Allah dalam Al-Quran akan terjadi perubahan daripada kitab-kitab terdahulu. Betul. Taurat sudah berubah, Injil sudah berubah, Zabur sudah berubah. Yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang cuma satu. Al-Quran. Satu. Dikumpulkan semua kitab. Termasuklah suhuf. Lembaran. Dalam ajaran para anbiya terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Yang kedua. Mengapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Dan Allah turunkan dalam kondisi munajjaman atau tanzil bertahap. Jawaban yang kedua adalah menjawab persoalan umat. Al-Quran yang hari ini kita baca dari zaman dulu sampai sekarang dari Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat sama. Tahun 2014 ke bawah ada kejadian orang yang memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Dan ada nama surat tambahan. Dan itu tersebar di Indonesia. Untungnya ada Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama cepat menangkap pelakunya dan tidak tersebar secara luas. Sekarang pertanyaannya, kok bisa Al-Quran diturunkan menjawab persoalan umat? Kita jawab satu-satu. Kita jawab dari sejarah. Mulai daripada sejarah semuanya disampaikan oleh Nabi. Dulu sistemnya jahiliyah. Orang dulu jahiliyah banget. Tapi sejahiliyahnya dulu lebih jahiliyah sekarang. Orang jahiliyah dulu tidak punya ilmu. Orang sekarang jahiliyahnya pakai ilmu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya dikatakan Al-Quran selaras dengan zaman. Dari zaman dulu orang jahiliyah sampai sekarang jahiliyah juga. Al-Quran tetap selaras. Tetap bisa dijadikan pedoman. Persoalan apa yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran? Satu, kita sebut. Persoalan yang dijawab. Ketika masa Nabi ada perbudakan, turun ayat Al-Quran untuk melepaskan perbudakan. Fatahriru raqabatin. Lepaskan budak-budak. Islam tidak mengenal istilah perbudakan. Sistem jahiliyah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang punya pembantu? Kalau ada yang mempunyai pembantu dan dia samakan pembantu dengan budak atau dia perintah pembantu tersebut, dia caci maki, berarti dia sudah memperbudak pembantu. Kalau ada yang sekarang seperti itu, berarti dia telah memperbudak pembantu. Di dalam Islam itu terhina Pak, itu terhina. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Perbudakan dilepaskan. Nabi datang, perbudakan hilang. Makanya kenapa para orang-orang, mohon maaf, para budak-budak pada masa Nabi Muhammad SAW mereka bahagia. Kenapa bahagia? Islam datang membebaskan perbudakan. Persoalan pertama. Persoalan kedua. Ada orang main riba-ribaan. Jadi dulu sistem jahiliyah dulu dalam ekonomi itu konglomerasi. Maka orang miskin tidak mungkin jadi kaya. Orang miskin tidak akan mungkin jadi kaya. Kenapa nggak mungkin jadi kaya? Loh yang kaya harus kaya. Yang miskin harus tetap miskin. Nama sistemnya konglomerasi. Itu yang mau dibuat di Indonesia. Sekarang saya jawab. Begitukah Islam? Tak, turun Al-Quran. Tidak ada perbedaan kaya dengan miskin. Allah sebut dalam Al-Quran. Kalimatnya aghna wa aqna. Apa itu aghna wa aqna? Perbedaannya gini. Orang kaya lawan katanya adalah berkecukupan. Sekarang saya tanya, ada enggak orang kaya yang tidak merasa berkecukupan? Berarti dia masih miskin. Orang miskin. Sekarang saya tanya, ada enggak orang kaya rumahnya bertingkat 5, hutangnya melimpah? Nah, itu wajib zakat tuh berarti. Maafnya, bukan wajib zakat, wajib dizakati. Oh iya Pak, kalau ikut aturan main mazhab Syafi'i Pak, orang kaya rumahnya bertingkat 3, mobilnya 5, kalau di total pendapatan per bulannya 1 miliar, hutangnya 980 juta, tidak wajib zakat dia Pak. Tidak wajib zakat. Sekalipun pendapatannya 1 miliar per bulan. Tapi bayar hutang, tersisalah per bulan itu cuma 4 juta atau 5 juta atau 6 juta. Mentok-mentok 7 juta lah per bulan.
Sekarang saya tanya, coba kalkulasikan 7 juta per bulan sampai 1 tahun. Sudah sampai belum 85 gram? Belum sampai. Kecuali 7,5 juta. Kan mepet tuh. Tinggal 500 saja kan Pak Ustadz. Gitu. Tetap tidak bisa Pak. Kalau pakai aturan main itu. Tapi kata mazhab Imam Abu Hanifah, Syekh Yusuf Al-Qardawi menggunakan metode yang berbeda. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi sampai kiamat tidak akan ada orang berzakat itu. Maka dibuatlah aturan. Berapa pendapatannya? Kotornya berapa? 8 juta per bulan wajib zakat. 85 gram. 85 gram itu Bapak Ibu ditotalkan selama setahun itu 85 juta. Kalau sudah pendapatan per tahun 85 juta, maka wajib dizakati. Jadi 7,5 itu sudah 85 juta tepat pas itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Al-Quran turun Pak menjawab tidak ada kaya, tidak ada miskin. Yang miskin itu siapa? Orang yang tidak pernah merasa berkecukupan. Sampai di situ Pak. Tidak. Ada yang bermain dengan riba. Karena persoalannya kaya dan miskin, mereka bermain dengan riba. Tujuannya bisa memperkaya diri. Dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Kalau sekarang ada orang main riba, berarti dia jahiliyah terlambat. Kenapa jahiliyah terlambat? Baru sekarang dia main riba. Itu sudah tradisinya jahiliyah dahulu. Jadi pinjamkan uang 70 juta, kembalinya harus 140 juta. 2 kali lipat, 100%. Kalau mau silakan, tidak mau ya sudah. Itu kan tradisi jahiliyah. Dijawab sama Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Yang main riba aku perangi kata Allah. Dalam 3 tahapan pengharaman riba. Nah, jadi Bapak Ibu, ini poin penting. Kalau kita pahamnya bahwa turun Al-Quran secara teratur, secara tak bertahap, maka pengharaman riba dalam bentuk hukum juga turunnya secara bertahap. Tidak bisa langsung diharamkan Pak, tidak bisa. Kalau langsung diharamkan orang pasti nolak. Tidak akan ada yang mau dengan Islam itu. Makanya kenapa di Mekah itu tidak ada urusan hukum. Di Mekah itu tidak ada urusan hukum. Ayat yang turun di Mekah rata-rata semuanya 89% sampai 90% itu berbicara tentang tauhid. Sisanya di mana? Di Mekah. Kenapa kok di Mekah bicaranya tentang hukum? Karena kenapa kok di Madinah bicaranya tentang hukum? Karena orang Madinah sudah masuk Islam duluan sebelum Nabi sampai ke Madinah ketika hijrah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini poin penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan. Maka Al-Quran turun menjawab persoalan umat. Nikah beda agama, persoalan LG, lain-lain sebagainya itu dijawab oleh Al-Quran. Makanya bahasanya adalah kenapa Al-Quran turun dari sama'id dunia ke baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan secara bertahap menjawab persoalan umat. Kita ambil contoh. Ayat ini turun di Mekah. Suatu ketika seorang pemuda sedang mengejar Nabi, ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika menghunuskan pedang, ketika ingin melayangkan kepada Nabi, dia jatuh. Sampai 3 kali dia jatuh. Sampai 3 kali dia jatuh, dia bertanya sama Nabi, siapa Tuhanmu? Nabi jawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai ayat terakhir. Diambil sama Nabi pedang tadi, kemudian diginikan kepada lehernya. Siapa yang akan membantumu dan menolongmu? Tidak ada. Maka semenjak itu masuklah ke dalam Islam pemuda tersebut. Bersyahadatlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Inilah kenapa kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran menjawab persoalan umat. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran yang diturunkan dalam konteks menjawab persoalan umat selaras dengan perkembangan zaman sampai datangnya hari kiamat. Nanti Bapak Ibu di hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat atau di akhir zaman, Al-Quran Allah angkat. Al-Quran ini Allah angkat. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya, la yabqal Islam illa ismu, wa la yabqal Quran illa rasmu. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan. Nah, baik, ini sejarah. Kenapa Al-Quran diturunkan? Yang kedua tadi menjawab persoalan umat. Yang ketiga, pedoman kehidupan. Oh, sudah jelas pedoman kehidupan. Iya. Kenapa dikatakan sebagai persoalan kehidupan atau panduan kehidupan? Karena ketika itu umat manusia berada dalam kezaliman. Sehingga kata guru kami, perlu adanya cara pandang hidup yang islami. Bagaimana cara pandang hidup yang islami? Kembali kepada Al-Quran.
Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada enggak aturan mengatur bagaimana seorang suami yang baik dalam Al-Quran? Ada. Ada enggak aturan bagaimana menjadi seorang istri yang solehah di dalam Al-Quran? Ada. Memang tuntunannya Al-Quran. Jadi kalau tak sesuai dengan Al-Quran Pak Ustaz, ya enggak solehah lah. Kan begitu? Ada istri yang melawan suaminya. Ada enggak Nabi katakan jangan melawan suami? Enggak boleh. Ada kata Nabi jangan lawan suaminya. Siti Aisyah itu berkali-kali diingatkan sama Nabi itu. Karena dia yang paling muda dengan Siti Hafsah. Istri Nabi yang paling muda ada dua. Yang paling muda Siti Hafsah dengan Siti Aisyah. Sekarang pertanyaannya siapa Siti Hafsah itu? Siapa Siti Hafsah? Ibu-ibu lah, jangan bapak-bapak lagi. Ibu-ibu, siapa Siti Hafsah? Istri Nabi, ya kita juga tahu kalau itu. Siapa dia maksudnya? Ini ibu-ibu Pak. Karena abang tuh dah jawab. Apa kata beliau? Anak Umar bin Khattab. Jadi ini kalau ibu-ibu tak tahu sejarah, ini perempuan bahaya nih. Nabi punya sahabat. Nabi juga punya sahabiat. Sahabiat kalangan perempuan, sahabat kalangan laki-laki. Maka Bapak Ibu dengan ayat yang turun tadi selama berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? Nabi menjadi Nabi berapa tahun? Ya Allah ampuni dosa hambamu ya Allah. Berapa tahun Nabi jadi Nabi? 23 tahun. 10 tahun ayat turun di Mekah, 13 tahun ayat turun di Madinah, ditotalkan semua jadi 23. Maka muncullah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah dan ayat yang turun di Madinah. Semua peruntukannya untuk siapa? Untuk semuanya. Utsman orang pertama yang melakukan jam'ul Quran wa tadwinuhu. Utsman ini orang yang pertama sekali mengumpulkan Al-Quran dan menjilidnya. Maka akhir daripada kepemimpinan Utsman ibn Affan dapat fitnah. Nanti kita bahas pada poin yang kedua fitnah tadi. Jadi pada pertama itu adalah ijtihadnya Umar bin Khattab. Kata Umar, bro Abu Bakar, kumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Karena takut orang-orang penghafal Quran ini mati habis meninggal semua. Tidak tersisa. Contohnya di mana? Di perang Uhud. Yang banyak meninggal dikuburkan disebut dengan kubur makbarah syuhada. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Banyak yang meninggal. Kata Umar bin Khattab, kita kasihan. Nanti generasi tidak tahu dengan Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Betul tuh bro. Disepakatilah oleh para sahabat Nabi. Ijtihad Umar disepakati oleh para sahabat dan diaminkan oleh Abu Bakar. Awalnya menolak tapi kemudian diterima. Kenapa alasannya diterima? Masuk akal. Kata Abu Bakar, kenapa dia menolak? Karena Nabi tak lakukan. Memang Nabi tak lakukan karena Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal, siapa yang bakal menjadi tolak ukurnya? Tidak ada. Maka tersisalah para sahabat. Dikumpulkanlah Pak. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu cara pengumpulannya. Orang pertama yang diperintahkan oleh Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Membuat tim, termasuk salah satunya Utsman ibn Affan, termasuk salah satunya Sofyan, termasuk salah satunya Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Dikumpulkan Pak. Sampai setengah jalan, baru dikumpulkan sebagian. Di ujung sana muncul manusia yang mengaku Nabi. Zaman Nabi hidup, Nabi palsu 7 orang. Setelah Nabi meninggal muncul Nabi palsu yang lain. Namanya Musailamah al-Kadzab. Yang disebut dengan kadzibatun. Nah, dalam buku ini dibahas. Dalam buku ini. I'jazul Quran yang keluar dari lisannya Musailamah al-Kadzab. Siapa dia? Nabi palsu. Mengaku Nabi palsu. Apa kata Musailamah al-Kadzab? Aku juga bisa buat syair. Seperti Al-Quran. Dibuatlah ayat tandingan atau surat tandingan. Seperti surat Al-Fil. Sekarang Bapak Ibu surat Al-Fil. Coba sebutkan sama-sama Bapak Ibu. Surat Al-Fil. Li'ila. Salah Bapak Ibu. Al-Fil. Konsentrasi Pak. Jangan terlalu serius betul hidupnya Bapak Ibu. Siang kita lapar, malam kan dah makan. Mungkin kebanyakan makan kambing berarti. Alam tara kaifa fa'ala. Oleh para ahli syair ketika itu yang ada di Mekah menakjubkan kalimat ini. Kata Musailamah al-Kadzab, aku juga bisa. Dibuatlah sama Musailamah al-Kadzab. Al-fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Ditertawakan sama para pengikut Musailamah al-Kadzab tadi, Nabi palsu tadi. Apa artinya? Gajah itu hidungnya panjang, perutnya besar, kakinya gede.
Ditertawain sama para pengikut Musailamah al-Kadzab. Cuman karena takut malu dan takut sama nabi palsu ini tadi, mereka tak berani mengungkapkan. Hanya saja tersenyum. Tidak bisa menandingi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Silahkan kalian datang dengan ayat yang sama jika memang kalian mampu. Jadi Bapak Ibu, ayat Al-Quran diturunkan pada poin yang keempat, i'jaz, mukjizat bagi Nabi. Di dalam Al-Quran ada 4 poin mukjizat yang harus kita pahami. 1 mukjizat bahasa, mukjizat makna, mukjizat peradaban, dan 1 lagi mukjizat cerita, qisas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu berbicara tentang masa depan, tentang hari kiamat. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika berbicara tentang hari kiamat, mau enggak percaya apa tidak? Wajib percaya kan? Kalau tak percaya kafir kita. Kan begitu. Sementara juga Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang sudah berlalu. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Gimana cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir? Di dalam Al-Quran. Pertanyaannya percaya apa tidak? Mau tak mau harus percaya. Maka muncullah kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Bukan persoalan betul atau salahnya cerita di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita mengambil manfaat dan faidah daripada ayat Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran. Betul apa salah? Betul apa salah? Bukan persoalan betul atau salah cerita di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kita mengambil intisari daripada cerita dalam Al-Quran. Betul apa salah? Betul apa salah? Ada yang bilang betul lah. Kok gak kompak? Ibu bilang betul, sini bilang salah. Bu, salah bu. Cerita dalam Al-Quran bukan persoalan benar atau salah. Cerita dalam Al-Quran mutlak benar. Jangan bilang bukan persoalan benar atau salah Pak Ustadz. Itu kerjaan kaum liberal. Orang kafir yang ada di sana Pak, yang di barat itu yang tukang buat. Dibuatnya kita, diragukannya kita dengan Al-Quran. Maka kata Imam Al-Ghazali, syakun bil Quran. Orang-orang ini dibuat ragu dengan Al-Quran. Kenapa hari ini manusia tak jadikan Al-Quran pedoman kehidupan? Karena ragu dengan Al-Quran. Kenapa kok ragu dengan Al-Quran? Karena akal terlalu tinggi. Itulah yang dilakukan oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Angkat akal tinggi-tinggi. Turun ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak akan banyak orang-orang meninggikan akal. Lisan mereka berbicara akan kepintaran mereka. Dan manusia takjub, kagum dengan kepintarannya. Padahal menyesatkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini penting nih Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Sampai mana tadi ya? Ini saking panjangnya nih Bapak Ibu. Sekarang kita kembalikan lagi. Poin yang kedua tadi apa? Baik, poin yang keempat adalah ketika Al-Quran setelah dijadikan pedoman kehidupan, Al-Quran berupa i'jaz, mukjizat. Yang tidak bisa ditegur, Pak. Yang tidak bisa diapa-apakan. Allah sebut dalam Al-Quran tentang Nabi Musa. Famfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Pertanyaannya, itu ada sebabnya? Ada. Apa sebabnya? Jamaah Nabi Musa minta, Musa kami haus. Habis dikasih burung, dia minta makan, dikasih burung. Setelah dikasih burung, manna wa salwa. Kemudian setelah kenyang, haus dia. Setelah haus dia minta lagi. Kata dia, kami minta minum. Dipukulkan tongkat ke bukit tadi, memancarlah 12 mata air. Yang mereka bisa minum dari arah manapun yang mereka inginkan. Kemudian membangkang kembali. Kembali membangkang. Nah, tujuan ayat Al-Quran turun menceritakan keadaan Nabi Musa ini, itu keadaan umat manusia yang sekarang sama dengan umatnya Nabi Musa. Kenapa? Pembangkang. Siapa mereka yang membangkang dengan Al-Quran ini? Kaum liberalisme, sekulerisme, feminisme, dan pokoknya yang di belakangnya ada isme. Mereka tak suka dengan Islam. Muncul satu kelompok besar namanya Islamophobia, anti dengan Islam. Pada hakikatnya bukan persoalan Islam saja, termasuklah di dalamnya Al-Quran. Ini tujuan Pak, kenapa kita penting mempelajari nuzulul Quran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kena sentrum atau kena sindrom? Baik, kita lanjut Pak. Sejarah sudah. Nah, sekarang saya akan ulas sedikit sejarah. Dalam sejarah Bapak Ibu sudah paham ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-4. Sekarang saya tanya, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666. Sepakat?
Yang tak sepakat angkat tangan. Yang tak sepakat angkat tangan. Harus gentle. Itu sesat bersama kita, Bu. 6.666 itu namanya sesat bersama. Jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.236. Disepakati oleh semua para ulama Al-Quran tidak lebih daripada 6.300. Dan sepakat 6.200. Masalah 6.200 sekiannya itu berbeda pendapat kalangan para ulama. Nah, kok datangnya 6.666 itu dari mana, Ustaz? Itulah yang saya mau tanyakan. Itu yang mau saya sampaikan. Dari siapa? Dari ustadz-ustadz yang mana? Kita jawab sekarang. 6.666 dijawab oleh dua ulama sekaligus. Satu Imam Nawawi Al-Bantani, yang kedua Imam Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya sama dua-duanya. Imam Nawawi Al-Bantani punya kitab tafsir namanya Al-Munir dan Murah Labib. Yang kedua Wahbah Zuhaili punya kitab namanya Tafsir Al-Munir, sama. Apa kata mereka di pembukaan di muqaddimah buku tafsir ini? Al-Quran diturun, jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.666. Pertanyaannya, di mana letak perbedaannya dengan pendapat para ulama sekian banyak? Terletak pada pemahamannya. Satu, yang disebut dengan 6.236 secara jumlah. Yang disebut dengan 6.666 secara makna. Secara makna ada 6.666 kata Imam Nawawi Al-Bantani. Sementara 6.236 itu jumlah ayat. Secara jumlah. Ambil Al-Quran, pakai mushaf Indonesia, Saudi Arabia, Mesir, coba dijumlahkan sendiri. Itu berbeda. Terjadi perbedaan. Antara yang Indonesia, antara Saudi, antara Mesir, antara tempat lain, itu berbeda. Tidak semuanya jumlahnya sama. Tapi ditotalkan, dijumlahkan semuanya, diperbandingkan semuanya tidak lebih daripada 6.300. Tidak lebih daripada 6.300. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita luruskan yang bengkok-bengkok. Artinya secara jumlah 6.236 yang bukan disepakati, lebih banyak diambil oleh para ulama. Dia ada 6.225, ada 6.230, ada 6.250. Banyak pokoknya Bapak Ibu, tergantung siapa yang menghitung. Nah, kembalikan Bapak Ibu. Ini sejarah. Nah, ayat yang pertama kali turun tadi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, ada Ali punya kitab, Ali punya Al-Quran sendiri. Nama Qurannya Mushaf Ali. Mushaf Ali ini Bapak Ibu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dipegang oleh Fatimah, kelak sampai pada tangan Fatimah, sampai pada masa kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Syiah Fatimiyah di Mesir. Apa yang dibuat oleh Ali? Tartibu nuzuli ayatil Quran. Jadi Ali punya Al-Quran, itu model Al-Qurannya Ali sesuai dengan urutan turun. Urutan turun. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi urutan pertama kali turun. Yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq. Sampailah surat yang terakhir turun. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan yang perlu Bapak Ibu pahami, tidak semua ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu turun dengan sebab. Tidak. Kita ambil contoh, surat Al-Alaq. Itu hanya 1 sampai 5. Sisanya pelengkap. Sisanya pelengkap panduan bagi kehidupan. Ditambah Pak. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu, siapa yang mengumpulkan? Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar dikumpulkan. Datang Nabi palsu dihentikan. Sampailah pada masa kemudian Umar bin Khattab. Umar tak teruskan. Karena pada masa Umar ekspansi. Kemudian baru dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan. Oleh Utsman dipanggil Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, "Hei Zaid, tolong jadi kepala penulisan Al-Quran dan pengumpulannya." Kata Utsman bin Affan. Dikumpulkanlah Pak semuanya. 1 ayat 10 orang. Kalau 6.236 berarti berapa butuh orang? 1 ayat. Untuk membuktikan ayat ini benar harus diperdengarkan oleh 10 orang. Kalau sama 10 ini baru ditulis. Kalau di antara 10 ini atau 1 orang saja ada yang hafalannya kurang baik dan tidak tepat, maka harus diulang, cari orang lain, cukupkan 10, diulang kembali. Jadi tidak main-main mengumpulkan Quran tuh Pak. Makanya disebut dengan i'jazul Quran. Para penulis ini diberikan ilham yang baik oleh Allah dalam menulis Al-Quran. Saya bawa bukunya Bapak Ibu, namanya Sejarah Teks Al-Quran. Coba tengok di.
Namanya sejarah teks Al-Quran. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sejarah teks Al-Quran dari wahyu sampai kompilasi. Di sini dibahas secara detail. Tapi kan tak perlu kita bahas ini. Secara gamblang saja kita bahas. Kalau kita bahas ini panjang waktunya tadi. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Pada masa Utsman ibn Affan, barulah kemudian setelah dikumpulkan oleh Utsman ibn Affan. Karena Al-Quran ini turun dalam 7 huruf, disepakatilah diambil poin sebagai pemegang kebijakan, kata Utsman ibn Affan, pakai bahasa Arab Quraisy aja. Jadi enamnya lagi, dialektika Arab yang lain tidak dipakai, hanya satu-satu saja. Nah, inilah kelak yang dalam ilmu Al-Quran disebut dengan gharibul kalimah. Kalimat-kalimat aneh di dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak aneh, tapi diambil dari bahasa Arab yang lain dari 7 dialektika tadi. Mayoritas pakai Quraisy, dialektika Quraisy, dialektika bahasa Arab Quraisy, tapi sisanya yang 6 tadi ada satu-satu saja yang dimasukkan. Oleh karena itu kata Utsman ibn Affan, yang dialektika dari daerah-daerah yang lain tak usah dimasukkan. Maka jadilah yang disebut dengan Mushaf Utsmani sampai hari ini. Hanya saja Bapak Ibu, pada masa Utsman ibn Affan itu penulisan ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi model penulisannya bagaimana? Ya begitu, suka-suka ditulis saja. Dan tidak ada di situ namanya sin itu bergigi, tidak ada. Shin bergigi, bertitik, tidak ada Pak. Yang penting tulis, semua modalnya hafalan. Makanya orang Arab itu terkenal dengan kuat hafalannya. Kapan baru muncul titik itu Pak? Dalam istilah kodifikasi Al-Quran pada masa Abul Aswad Ad-Duali. Siapa Abul Aswad Ad-Duali? Orang yang meletakkan batu pertama dalam memberikan titik, garis, harokat dalam Al-Quran. Dan sekaligus mengeluarkan ilmu yang disebut dengan nahu dan sorof dalam Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sejarah. Kita cut di sini Bapak Ibu. Ini kalau sejarah panjang, kita cut dulu. Karena nanti udah mau habis waktunya. Masuk pada poin yang kedua, fitnah Al-Quran. Fitnah Al-Quran diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa fitnahnya? 1. Al-Quran ini buatan Muhammad. Tahun 2015 muncul. Ternyata lembaran Al-Quran ini berumur 200 tahun sebelum Muhammad. Coba gimana membayangkan tuh Pak? Al-Quran turun 200 tahun sebelum, kata kaum orientalis. Dilakukan penelitian dari lembaran yang ditemukan. Kok umurnya panjang. Nah, diperkirakanlah sama mereka 200 tahun sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ada 2 kemungkinan di situ. Kemungkinan pertama kata para ulama, bersyukur kita mereka percaya dengan Al-Quran. Yang kita tidak syukuri adalah mereka menghina baginda Nabi. Mereka katakan Muhammad itu penipu. Fitnah yang pertama kepada Nabi. Fitnah yang kedua. Apa kata fitnah yang kedua? Keluar dari lisannya siapa? Keluar dari lisannya pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa kata dia? Muhammad pandai bersihir. Maka keluar ayat di dalam Al-Quran dengan kalimat asatirul awwalin. Muhammad itu mendongeng dengan Al-Quran. Ada kalimat lain di dalam Al-Quran, sihrun mubin. Apa kata mereka? Muhammad itu menyihir umat manusia dengan lisannya, dengan bahasa Arabnya, dengan kehebatan syairnya. Padahal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah ayat di dalam Al-Quran. Kata mereka, sihrun mubin. Sejarah sebab turunnya ayat itu. Jadi Nabi Muhammad itu difitnah menyihir. Karena dengan lisan penyampaian, kita ambil contoh. Kenapa kok disebut dengan sihir? Ketika itu mampu menyihir Umar bin Al-Khattab dari surat Thaha. Apa kata mereka? Umar saja bisa masuk ke dalam Islam. Hanya karena surat Thaha. Sihir apa lagi yang dilakukan oleh Muhammad? Begitu bahasanya. Singkat cerita, Nabi Muhammad dapat fitnah. Fitnah yang kedua adalah mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang disampaikan itu berupa sihir. Yang ketiga, Nabi Muhammad dikatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu hanya dongeng. Bukan cerita fakta, tapi cuma dongeng belaka. Nah, ada manusia hari ini yang menyampaikan itu. Ada, namanya Kumaila.
Namanya ulil absar abdalah. Kaum liberal. Apa kata mereka? Cerita dalam Al-Quran itu dongeng. Muslim mereka. Muslim. Tapi mereka katakan itu cuma dongeng. Jadi manusia munafik. Nanti ini fitnah ini saya sampaikan dulu. Baru nanti terakhir kita sampaikan poin akhir sebagai penutup. Fitnah ini selesai Bapak Ibu. Fitnah ini selesai. Tertutup. Naik fitnah kembali pada masa Utsman ibn Affan. Setelah melakukan penyelesaian dalam penulisan ayat Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Dinamakan mushaf tersebut mushaf Utsmani. Kemudian oleh kaum yang tidak suka dengan Utsman, dibuatlah sedemikian fitnah. Fitnah pertama adalah kepada Utsman bin Affan. Utsman memanipulasi ayat Al-Quran. Maka ada beberapa ayat Al-Quran oleh para penulis ketika itu memang tidak dimasukkan. Karena hukumnya sama. Kita ambil contoh. Orang tua zaman dulu itu ada ayatnya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, kalau selingkuh dia, kalau berzinah dia, cambuk. Makna ini sejalan dengan makna yang sama dari ayat yang berbeda. Apa bunyinya? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Oleh Allah di dalam Al-Quran disamakan. Mau tua dia, mau muda dia, mau sudah menikah dia. Kalau berzinah dia, kalau mereka lakukan perzinahan, cambuk dia 100 kali cambukan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka ayat yang syaikhah yang spesifik tadi dihapus. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan naskhul rasmi wa baqaul hukum. Dihapus ayatnya, tapi hukumnya tetap. Sampai di sini bisa dipahami. Datang fitnah kepada Utsman. Utsman memanipulasi Al-Quran. Dibuatlah Pak. Dikatakan, siapa yang melakukan tuduhan terhadap ini? Umat muslim. Siapa mereka? Kelompok Syiah. Yang kelak mereka mendemo Utsman ibn Affan yang sedang mengaji. Selesai mengaji sadaqallahul azim. Didobraknya pintu Utsman ibn Affan. Mereka masuk ke dalam satu persatu sebanyak 6 orang. Satu masuk dibunuhnya, dicekiknya Utsman. Habis itu dia kira dia sudah meninggal. Keluar dia, masuk yang kedua. Setelah masuk kedua ditikamnya Utsman bin Affan 3 kali. Masuk yang ketiga dipatahkan tangan istrinya. Dibunuh oleh ajudan Utsman bin Affan. Masuk yang keempat ajudan dibunuhkan. Utsman dibunuh lagi. Istrinya yang tidak tahu dalam riwayat apakah dibunuh atau tidak. Ingat pembunuhan Utsman bin Affan menggunakan satu. Menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kami serahkan kepadamu Allah jasadnya Utsman. Ditikamlah sebanyak 6 kali. Tikaman kepada Utsman bin Affan. Hanya gara-gara fitnahnya. Satu Al-Quran. Yang kedua fitnahnya apa? Nepotisme. Yang ketiga korupsi. Ini tiga poin ini menjadi utama. Oleh seorang pemuda disampaikan kabar ini ke Mesir. Dari kalangan Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir. Datang ke Madinah memberontak kepada Utsman. Sampai terjadi kasus tersebut. Pembunuhan terhadap sahabat Nabi. Apa kata Utsman bin Affan ketika diajak makan oleh Nabi? Yang duduk bersama Nabi cuma Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Utsman agak jauh di belakang. Makan tidak sepiring dengan Nabi. Kata Utsman bin Affan. Akulah yang paling banyak dapat fitnah. Betul Pak? Fitnah yang terjadi dalam pembunuhan paling sadis Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain. Keempat-empat ini dijamin oleh Allah masuk surga. Mereka bunuh atas nama Allah. Nah, sekarang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini poin terakhirnya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan poin kita yang terakhir. Apa poinnya? Yang membunuh ini hafal Al-Quran. Yang membunuh ini hafal Al-Quran. Yang membunuh ini mengerti Islam. Yang membunuh ini rajin sholatnya. Orang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kelak yang akan banyak di tengah umat muslim. Kata Nabi, hati-hati kata Nabi. Kelak di akhir zaman ada orang yang pandai membaca Al-Quran. Lebih fasih daripada kalian. Lebih bagus sholatnya daripada kalian. Lebih mantap imannya daripada kalian. Kalau dia sholat safnya paling terdepan dan paling pertama kali datang. Tapi mereka kata Nabi, yamruquna minad din. Mereka keluar daripada agama seperti yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Siapa mereka? Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain. Al-Khawarij. Orang yang pandai lisan. Ya, sekarang poinnya Bapak Ibu. Al-Quran ini satu, selaras dengan zaman. Yang kedua, Al-Quran ini pedoman kehidupan. Yang ketiga, orang akan beruntung sekalipun Al-Quran dia manfaatkan untuk dunia.
Karena kata Imam Nawawi merujuk kepada hadis Nabi, ada orang yang dengan lisannya mengerti Al-Quran, dia gunakan untuk mencari dunia. Liyusiba minhud dunya. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Dia jual Al-Qurannya Pak. Hari ini hati-hati. Kenapa kita katakan hati-hati? Banyak pondok tahfiz yang berdiri, kita apresiasi. Hanya saja jangan sampai orang yang mendirikan pondok-pondok tahfiz ini salah niat untuk memperbanyak pendapatan. Jangan salah Pak. Karena musuhnya kita itu adalah umat muslim itu sendiri. Yang meruntuhkan Islam kata Nabi, umat muslim. Yang merusak Al-Quran, umat muslim. Artinya apa? Umat muslim tahu Al-Quran tapi tak mau berpedoman dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu berhukum dengan Al-Quran atau tidak? Berhukum dengan Al-Quran atau tidak? Hampir Pak. Hampir setengah daripada proses permasalahan kehidupan kita tak kembalikan kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaliha? Tidakkah kalian mau bertadabbur dengan ayat Al-Quran? Kalau kalian tak mau bertadabbur dengan ayat Al-Quran, hati kalian keras, mati. Maka Bapak Ibu kata Nabi kata dalam hadisnya, itu tadi kan Allah yang mengatakan, sekarang dalam hadisnya kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara kata Nabi. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, mustahil sesat, mustahil. Al-Quran was sunnah. Hanya saja cara memahami Al-Quran dan sunnah ini yang kita butuhkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada judul kita tadi yang saya katakan Al-Quran sebagai pusat peradaban Islam. Caranya bagaimana? Kembali kepada personal masing-masing setiap kita. Bagaimana memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau Al-Quran kita jadikan pedoman hidup. Tapi kalau Al-Quran cuma kita jadikan pejengan di rumah, di mana letaknya? Jadi hiasan. Aku kumpulkan Ustaz banyak Al-Quran di rumah. Dibaca enggak? Kadang-kadang Ustaz. Oh itu masalahnya. Makanya saya tanya sama Bapak Ibu. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak mendengarkan Al-Quran atau musik? Jawab dengan jujur. Nah itulah. Makanya kalau Islam runtuh, kalau Islam turun, ya kita sendiri yang menurunkan. Maka 30 tahun yang akan, 20 tahun sampai 30 tahun yang akan datang. Khawatir bahwa generasi kita tak mengenal Al-Quran. Orang tua tak pernah marah kalau anaknya tak baca Quran. Orang tua marah kalau anaknya tidak belajar. Nak belajar, kalau tak belajar kau bodoh. Tapi pernah nggak orang tua, nak kau udah baca Quran? Belum. Ayolah, nanti jangan lupa baca Quran ya. Gitu aja Pak. Kalau kami zaman kecil dulu, Wan pergi belajar baca Quran. Kalau masih di rumah dipecut Pak, dipukul. Zaman dulu. Sekarang pukul tak boleh Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Pandai-pandailah. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi tujuan kita memperingati nuzulul Quran pada aspek makna bagaimana kita memaknai Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran masuk dalam diri kita, itulah yang disebut oleh guru saya. Apa kata Nabi? Bukan, yang disebut oleh Nabi. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi. Kaifa akhlaquhu. Dijawab sama Siti Aisyah. Akhlaquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Maka Nabi tidak pernah keluar daripada Al-Quran. Sifat Nabi, karakter Nabi tidak pernah keluar daripada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Poin penting malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Betapa Al-Quran bisa memberikan dua hal. Satu, bisa membuat hidup kita lebih baik. Yang kedua, justru bisa menghinakan kita. Orang yang menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tapi dihinakan oleh Allah. Orang yang menggunakan Al-Quran untuk membuat hidupnya lebih baik, Allah berikan. Allah berikan apa yang mereka inginkan. Kata Nabi, jika Anda menjaga agama, maka Allah akan menjaga Anda. Kalau Anda menjaga agama, tajid tujahak, apa yang Anda minta kami berikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang Yahudi membaca Al-Quran dan bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Sehingga menghasilkan ilmu alam. Ada ahli di bidang teknologi, astronomi. Kenapa kok orang Yahudi? Meskipun tidak Islam tapi mereka mempelajari ayat Al-Quran. Kita Muslim bangunnya jam berapa? Kapan baca Qurannya? Mereka bangun jam 3 malam, mandi, habis mandi baca Quran. Bukan kitab mereka yang mereka baca, tapi Quran. Kita umat Muslim bangun jam berapa? Jam 3 sama. Ngapain? Nonton bola. Jangan tersinggung bapak-bapak ya. Ini tak ada singgung-singgungan. Tapi begitu keadaan dia. Umat Muslim dengan Al-Quran apatis dan pragmatis.
Mereka tidak. Kata mereka, ini pernyataan kaum Yahudi. Al-Quran ini, kata mereka, itu kitab yang paling berbahaya sepanjang zaman. Kenapa? Di dalam itu kalau orang yang mengerti akan tahu semua ilmu. Maka Kunto Wijoyo dalam tulisannya mengatakan Al-Quran ini sumber ilmu. Apa kata dia? Al-Quran sumber. Pertanyaannya, begitukah kita memahami Al-Quran sebagai orang yang beriman? Nah, itu yang bisa jawab Bapak Ibu sendiri. Maka Bapak Ibu, saya menyarankan di rumah kita bukan hanya Al-Quran, cari tafsir. Bukan terjemahan ya. Kalau terjemahan lain, nanti sesat nanti. Nah, tapi pakailah namanya tafsir. Sudah ada tafsirnya Jalalain itu sudah dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wahbah Zuhaili 15 jilid sudah bahasa Indonesia banyak. Tinggal beli saja Bapak Ibu. Kan beli pakai duit Pak Ustadz. Ah, itulah. Jangan pikir-pikir kalau mau beli buku itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada nih. Ini agak-agak gimana? Tenang. Ada pertanyaan tuh? Silakan. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Wih, kok ente sih? Tanya di luar kan bisa juga. Silakan Babur. Jangan mancing-mancing. Oh iya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada namanya bahasa begini. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu muncul namanya kelompok Khawarij di perbatasan Kufah, lebih tepatnya Harurah. Dan para pengikutnya orang-orang pedesaan, orang-orang yang di pinggir kota Irak, Kufah. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang didoktrin. Apa doktrinnya kaum Khawarij kepada masyarakat pinggiran ini? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tak sejalan dengan itu, maka mereka kafir. Termasuklah Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Aisyah dikafirkan. Semua yang tidak masuk dalam golongan mereka dikafirkan. Sekarang kita garis bawahi. Tapi Pak Ustadz, banyak orang yang begitu sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Perbedaannya ada beberapa kelompok. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah menjadi satu perintah dari Nabi. Maka tidak akan sesat kata Nabi. Yang seperti apa? Yang menggunakan akal dan keimanan. Jadi memahami Quran itu bukan dengan nafsu, tapi dengan iman. Dan memahami Al-Quran itu tidak bisa tekstual, tidak bisa Pak. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang membutuhkan tafsir dan penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan banyak pemahaman di dalam hadis itu yang juga ngambang butuh penjelasan-penjelasan daripada sahabat yang disebut dengan qaulus sahabah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi inti poinnya, sumbernya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Disitulah tujuan kenapa Allah berikan kita akal. Perbedaan kita dengan binatang cuma satu. Apa itu? Binatang tidak dikasih akal. Kita dikasih akal Pak. Apa tujuan diberikan akal? Yang kemudian dilandasi dengan iman. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian, aku cerdaskan. Artinya iman dulu, baru kemudian Allah cerdaskan. Pertanyaannya adalah untuk apa Allah cerdaskan? Allah sebut orang-orang cerdas ini di dalam Al-Quran dengan berbagai macam nama. Satu, orang-orang yang berakal kata Allah. Yang kedua, ulul albab, orang cerdas. Orang cerdas seperti ini Allah sebut dalam Al-Quran. Yang seperti apa? Orang cerdas yang berilmu dengan iman. Sehingga yang dimaksud dari pertanyaan beliau tadi, jangan memahami Al-Quran secara tekstual. Karena mohon maaf, kita tak sampai ke Tuhan. Tidak sampai kita berbicara dengan Tuhan. Kita tidak sampai ketemu dengan Nabi. Para sahabat tidak menjelaskan Al-Quran sesuai teks, tidak. Ada Nabi di situ. Mereka bertanya ke siapa? Nabi Muhammad. Tabi'in bertanya kepada siapa? Para sahabat. Karena sahabat itu replikanya Nabi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mesti berdasar kepada pemikiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tabi'in kepada sahabat. Tabi'in kepada tabi'in. Siapa kemudian terakhir? Para ulama kepada siapa? Kepada tabi'in. Ini butuhnya tertib dalam memahami sesuatu. Kita ambil contoh.
Ada contohnya, begini. Di dalam Al-Quran tentang ilmu waris. Coba kalau Nabi tak jelaskan persoalan waris itu secara detail. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi ada beberapa persoalan tidak disebutkan di dalam hadis. Contoh, adakah di dalam Al-Quran boleh tidak orang kafir menerima waris dari orang muslim? Itu yang menjelaskan siapa? Nabi. Yang menjelaskan Nabi. Bukan orang kafir, bukan Al-Quran. Tapi yang menjelaskan la yarisul kafir muslim wala muslim kafir. Yang menjelaskan siapa? Nabi. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang terjadi hari ini memahami Al-Quran tekstual. Apa artinya tekstual tadi? Jadi apa yang ada dalam benak dia yang diartikan secara spontan dari ayat Al-Quran, itu yang dikatakan. Kembali kepada Quran, kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Yang terjadi salah paham. Karena kita belum tentu tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kita ambil contoh. Kata Allah, Alif Lam Mim. Coba apa jawaban para ulama? Tahu enggak kita? Enggak tahu kan? Kita bersandar kepada siapa? Para ulama. Apa kata para ulama? Wallahu a'lam bissawab. Tapi itu ulama. Sekarang dijawab sama ahli tasawuf. Apa kata orang sufi? Alif itu lain, lam itu apa, mim itu apa? Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kita tahu? Dari situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud sama abang ini jelas. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, tapi menalar Al-Quran itu dengan secara tekstual. Yang dibutuhkan apa? Mencoba memahami makna-makna ayat Al-Quran dari pandangan para ulama yang disebut dalam kitab ini namanya tafsir. Maka jangan gunakan buku terjemah. Kita ambil contoh. Buku terjemahan, Al-Quran terjemahan karangan Kementerian Agama. Kata Gus Baha banyak sekali kesalahannya. Sekarang yang kita butuhkan bukan itu. Sekarang yang kita butuhkan bukan terjemah tapi tafsir. Sudah banyak yang berbahasakan Indonesia. Nah, tinggal pelajari. Biar kita tahu. Banyak baca-baca di rumah. Duduk paling tidak. Baca, oh hukumnya ini. Oh hukumnya ini. Oh begini maksud Al-Quran. Oh begini kata para ulama. Begini kata Nabi. Di dalam kitab tafsir tersebut ada hadisnya, ada ceritanya, ada balaghahnya, ada maksudnya yang bisa kita ambil untuk memberikan penjelasan yang lebih terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Kalau kita tak paham dengan ayat Al-Quran, kita pelajari melalui terjemahan sesat. Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah seperti, berarti tangannya Allah sama dengan tangan kita. Allah punya tangan. Ini sudah mujassamah Pak. Mujassimah. Itu hukumnya sudah kafir. Jadi butuh ilmu apa tidak? Sama Pak. Sekarang saya tanya. Kalimat ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala. Pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Kalau Bapak Ibu tidak mau atau menyayangi anak-anak yatim yang tadi ini mohon maaf nih Pak, kita bahasakan keras-keras sekarang ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menyayangi anak-anak yatim ini, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Neraka kita cuma satu Pak. Neraka apa? Saqar. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Bagian daripada itu. Maka kata Nabi, anak yatim ini itu siapa bapaknya? Semua umat muslim. Dari mana kita tahu? Pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Aku dengan anak yatim begini. Tangannya kata Nabi. Artinya apa? Aku kata Nabi terhadap anak yatim sebagai kafilul yatim yang selalu menjaga anak yatim, mengawasi, kemudian mendidik dia. Makanya ada anak yatim ketika Idul Fitri itu, kharajan Nabi Yaumal Id, ketika Nabi keluar di hari Idul Fitri itu, nampak sama Nabi ada anak yatim. Ketika anak yatim itu menangis dia, bakian kata Nabi, menangis. Kemudian ditanya, kenapa kau nangis? Bapakku sudah meninggal, ibuku menikah lagi dan aku ditinggalkan. Apa kata Nabi? Maukah engkau memanggil aku bapak? Jadikan aku bapak, jadikan Fatimah kakak, jadikan Ali sebagai abang. Diambillah anak ini oleh Nabi. Sekarang pertanyaan saya adalah sama kita semua. Sudah sampai di situ belum? Kita semua sudah sampai di situ belum? Ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita.
Sudah sampai ke situ belum? Kita nengok anak yatim, buruk perangainya, na'udzubillah Pak, tidak akan mau kita Pak. Memberinya aja tak mau. Ini manusia zaman sekarang. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak pendusta agama. Satu di antaranya mereka yang anti dengan anak yatim. Maka Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat, anak yatim itu bapaknya siapa? Kita semua. Jadi jangan salah, kalau ada orang yang tak punya perhatian dengan anak yatim, itu nanti itu tidak akan berduduk sama Nabi dia, tidak akan duduk sama Nabi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dari mana kita paham? Penjelasan ayat Al-Quran. Siapa yang menjelaskan baginda Nabi dalam hadisnya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup? Yakin? Baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Pak Ustaz, sudahlah. Sudah malam Pak Ustaz, lapar pula perut kami. Ini kajian serius betul lah nampaknya. Tidak ada ketawa-ketawanya. Ya nikmati aja lah. Begitulah Bapak Ibu. Maka dulu saya menjadi asisten Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Tapi ini belum habis bukunya Bapak Ibu. Kita buat pertanyaan 3 saja. Yang bisa jawab langsung kita kasih. Oke Bapak Ibu, minta waktu sedikit. Pertanyaan pertama. Mengapa Allah menurunkan, apa sebab Allah turunkan ayat Al-Quran itu di malam 17 Ramadan? Yang bisa jawab. Ini tidak ada dalam itu kan sudah bahasan lama. Tidak perlu diulang. Atau usah itulah. Sekarang apa kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan? Sehingga Allah turunkan ayat Al-Quran. Yang bisa jawab. Ya Allah. Tiap tahun ya Allah. Namanya perang Badar. Ya udah sekarang lebih singkat lagi. Hafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Nah, silakan. Adik yang ganteng nih, sini. Ya, sini. Tak bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cukup? Betul Bapak Ibu? Seriuslah. Baik, kita serahkan. Ini buku dari Khalid Muhammad Umar bin Khattab. Yang tadi Abu Bakar Siddiq. Serah terima. Halal. Baik. Siapa namanya? Hah? Yang benar. Oh ya, Biu. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Terima kasih Biu. Pertanyaan kedua. Umar bin Abdul Aziz. Cicit daripada Umar bin Khattab. Pertanyaan yang kedua. Siapa penulis ayat Al-Quran pada masa Utsman bin Affan? Satu aja, tidak usah banyak. Dah saya sebutin. Siapa tuh? Tadi saya bilang, Atuk ya Atuk ini kan? Iya, tak. Yang kedua. Selain dari Zaid bin Sabit. Agak ragu tadi kan? Yang kedua. Siapa? Zubair bin Awam. Silahkan Pak. Akhirnya dapat juga kan? Tidak enak pula kan? Beliau ke depan kan? Pertanyaan terakhir dari Utsman bin Affan. Ini buku orang yang mendapat khalifah yang banyak mendapatkan fitnah. Pertanyaan terakhir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada masa siapa dijilidnya Al-Quran? Dijilid. La ilaha illallah baru tadi Pak. Silakan angkat tangan. Jangan ragu-ragu, langsung angkat. Silakan Bu. Siapa Bu? Pada masa Umar bin Khattab. Kurang tepat Bu. Kurang tepat. Silakan Bapak Ibu yang bisa jawab. Pada masa siapa? Utsman bin Affan. Ustadz Mustafa. Silakan Ustadz Mustafa. Sama anaknya. Bapak dapat, anak dapat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah selesai. Saya memang niat tadi Bapak Ibu bawa buku itu untuk dijadikan hadiah. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa mengambil cerita atau manfaat atau faedah daripada cerita para khalifah tadi. Orang-orang yang tadi kita kasih bukunya itu, khalifah-khalifah itu tidak ada satupun yang tidak hafal Al-Quran. Satupun tidak ada. Semuanya hafal Al-Quran. Jadi mau jadi apapun kita silahkan. Yang penting hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Langsung dengan doa, Bang. Ya, kita doa sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al ahlana min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluk ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhihaba humumina wa gumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.